Semoga dengan pada dari kurang cukup sebagai ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada Allah kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ayat sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Uswah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada bosan kita ucapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di mana kita masih diberi nikmat yang begitu banyak yang tak terhitung, nikmat besar yang tak ternilai, terutama nikmat umur. Alhamdulillah masih hidup ya bayar, masih hidup ya Bu ya, bisa hadir ya subuh ini di masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Dan begitu juga nikmat sehat, ya kalau nggak sehat nggak mungkin juga ada di masjid subuh-subuh begini. Yang nikmat iman Islam, ya kalau bukan karena iman, karena bukan Islam, kayaknya gerimis ya bikin kita ya jadi malas juga, tapi karena ada imannya
Ya walaupun gerimis hujan kayak apa, alhamdulillah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita, amal dan ibadah kita pada subuh ini khususnya dan pada umumnya, ya kapanpun kita beramal beribadah, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat sebagai amal soleh kita. Dan mudah-mudahan yang paling penting dosa-dosa kita diampunkan oleh Tuhan. Ya, kebaikan-kebaikan itu yang ada aturannya, memang dari amalan dan yang baik. Ya, dan makanya ya saya juga berangan-angan untuk menyampaikan tadi, ya sesuai juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh protokol tadi, judulnya jaga lisan. Jadi memang kita dalam berpuasa ini sering mendengar ceramah atau khutbah juga, apa kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Ya, banyak orang yang puasa, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan masuk. Ya, banyak orang yang puasa, kata Rasulullah, nggak dapat apa-apa dari puasanya. Ya, dia berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Ya, illa ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Jadi, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Bu, ya jangan sampai ya kita hanya berpuasa dapatnya cuma lapar dan hausnya doang. Ya, pahala yang lain nggak dapat. Kenapa? Ya karena puasa kita itu kalau dilihat ada bagian puasa itu oleh para ulama dikelas-kelaskan. Ada kelas awam namanya, ada kelas khusus, ada kelas khususul khusus. Nah, gitu. Jadi ini supaya kita bisa mendapatkan nilai puasa yang bagus itu bagaimana? Ya nggak hanya sekedar kita menahan lapar dan haus dan berhubungan badan, ya dan sengaja muntah di siang hari Ramadan, ya karena kalau nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri dan tidak sengaja muntah, yaitu hanya ya tidak batal puasa aja. Ya, nggak batal puasa. Ya, karena nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, nggak sengaja muntah, nggak batal puasa. Benar. Ya, tapi ada yang khusus puasa itu, di samping nggak makan, minum, dan berhubungan badan, serta sengaja muntah, kita harus puasa juga panca indera kita yang 5. Ya, itu harus dipuasakan juga. Terutama apa? Mulut. Nah, ini Pak Bu, ya. Mulut ini hati-hati nih. Ya, kalau bulan Ramadan, kalau sampai mengucapkan yang tidak baik, yang tidak bagus, apalagi ya berbohong, berdusta, segala macam yang dilakukan oleh mulut, yaitu puasanya sih nggak batal, tapi pahalanya rusak, habis. Ya, pahala puasa kita jadi hilang gara-gara mulut ngomong yang nggak benar.
Ya, ya apa aja contohnya? Ya yang mulut ini yang paling senang apa biasanya Pak? Bu, sehari-hari yang paling senang mulut ini ngomongin apa? Ya, ngomongin aib orang itu paling senang ya. Ngomongin kejelekan orang, ngomongin kekurangan orang. Ya pokoknya itu. Ya kalau kita puasa-puasa, ngomongin aib orang, ngomongin kekurangan orang, itu pahala puasanya habis ludes ya buat orang yang diomongin. Ya, jadi makanya kita hati-hati, jaga betul mulut ini, ya, yang mana kata Rasulullah, sagirul jarami, kabirul asami, ada di tubuh kita ini, ya bentuknya pendek, tapi dosanya paling banyak kata Rasulullah, ya kan? Di tubuh kita ini barangnya itu pendek, kecil, gak banyak, gak luas. Tapi dosanya paling banyak. Apa itu? Lisan, lidah. Ya, nah, lidah kita itu memang ya dalam nyanyi-nyanyi juga kan disebut lidah memang tak bertulang kan gitu, tak terbatas kata-kata. Tapi bagi orang yang beriman, lidah itu jangan sembarangan kita mengucapkan sesuatu. Jangankan buat orang lain, yang buat diri kita sendiri atau buat keluarga kita sendiri, kita hati-hati. Ya, ya contohnya buat diri kita sendiri kesandung, kaki kita jatuh jalan, sial. Ngomong sial itu dosa apa enggak ya? Ayo Pak, kira-kira kita ngomong sial terhadap diri kita sendiri, ya? Kan bahasanya bahasa apa itu? Ya kalau orang yang beriman, apapun yang terjadi pada dirinya, ya yang tidak baik, dia minimal dia ucapkan astagfirullah. Kan gitu ya, kesandung di jalan sama batu, apa kenapa? Astagfirullah. Kalau kita sebut sial, sial itu siapa tuh yang sial itu? Ya, itu. Jadi atau kita ngomong ya sama keluarga sendiri, kesal-kesal sama istri kah, sama anak kah, sama cucu kah, bego lu, goblok lu, itu kan masuk omongan baik apa enggak tuh baik? Hah? Ya, bilangin istri bego itu bagus apa enggak tuh? Bilangin anak goblok itu bagus lah tuh, ya kan? Apa salahnya kalau kita ngomong dia salah? Kalau istri ibaratnya mau dipanggil apa? Panggil ibu, panggil mama, panggil apa? Kok gitu man? Kok gitu bu? Kan mestinya begitu. Kok main goblok-goblok ada. Ya sama anak juga kayak begitu. Kenapa? Ya ini yang kita ngeri. Masalah omongan ini. Kenapa? Ya dalam Al-Quran Allah mengatakan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu jelas benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfizu, apa saja yang terucap, apa saja yang dilafazkan, ya, min qaulin, dari kata-kata kita, dari lidah kita ini yang keluar itu langsung dicatat oleh raqib dan atid. Bagaimana coba? Kira-kira selama ini Bu, sadar nggak kita tuh? Setiap yang terucap, ini kayak saya sekarang begini, udah berapa kata dari tadi ini yang diomongin, itu sudah dicatat sama raqib dan atid, yang baik dan yang buruknya kan begitu. Ya, apa aja yang kita ucapkan, ya, kalau istilah bahasan dalam kajian-kajian, apalagi ahli tasawuf, ya, jangankan kita mengatakan bego, goblok, monyet, segala macam, ya, apalagi kita lagi marah, lagi emosi, entah apa aja yang diomongin itu, ya kan? Jangankan yang begitu, kita lagi sakit gigi aja, aduh, itu dicatat nggak kira-kira Pak? Aduk-aduknya itu dicatat nggak kira-kira? Siapa tuh yang catat? Raqib apa atid tuh kira-kira?
Hah? Nah, belum pernah kan Pak ya sakit gigi, alhamdulillah saya sakit gigi, begitu ya, nggak ada ya. Yang banyak tuh aduh, kalau aduh yang datang terakhir apa akhir kan gitu. Nah inilah kita kalau memang paham benar masalah lidah ini, ya memang masalahnya itu ya Pak ya. Makanya Rasulullah dalam hadis yang sangat sahih dan populer sering juga kita dengar, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ya insya Allah kita kan semua nih ngaku sebagai orang beriman semua, ya kan? Gak mau nggak dibilang orang beriman. Kalau memang kita orang yang beriman, kata Rasulullah, falyaqul, maka ngomonglah yang bagus. Falyaqul khairan, ngomongin yang baik-baik aja. Auliyasmut, kalau nggak ngomong yang baik, diberi bagus, diam. Nah, begitu. Jadi daripada kita banyak ngomong, ya banyak dosanya, ya banyak salahnya, lebih bagus diam. Ya, tapi kadang-kadang kita menilai orang yang banyak diam, kata kita betul, orangnya terkutuk, orangnya nggak super, orangnya nggak begini. Senangnya kita orang banyak cerita, kan begitu ya, banyak ngomong, kan begitu. Nah makanya Rasulullah juga dalam sabdanya, kasirul kalam, kasirul khata. Orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Kasirul khata'i, kasirul asam. Yang banyak salahnya banyak dosanya. Yang kasirul asam, dakhalan nar. Orang yang banyak dosa masuk neraka. Kan begitu. Jadi makanya kita betul Pak, ya harus betul-betul, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, kita harus betul-betul menjaga mulut kita, ya apalagi dalam puasa ini tensinya kebanyakan kita tinggi apa rendah ya Pak ya. Ya dalam bulan Ramadan ini kayaknya rata-rata ya tinggi begitu ya, apalagi siang-siang ya mau lagi hausnya, lagi laparnya, melihat orang yang salah, bawaannya pinginnya ya pahit juga, diomelin aja bawaannya ya, maunya dimarahin aja, padahal itu jelas merusak daripada puasa kita. Ya kita nggak boleh ya dengan emosi apapun alasannya, ya tidak boleh marah, ya apalagi bodoh kalau sampai marah itu istilahnya dendam atau marah itu melebihi daripada 3 hari, waduh lebih bahaya lagi itu. Ya Bu, jadi hati-hati kita, jangan sampai kita hidup ini suka mengemukakan kata-kata atau omongan yang tidak baik, ya kira-kira dalam arti yang tidak baik itu kira-kira begini maksudnya Pak ya, omonginlah kepada siapapun, kita ngomong yang menyenangkan hatinya, jangan sampai ngomong yang nyakitin hatinya dengan siapapun, ya seperti yang saya katakan tadi, ya, ya istri digoblokin, anak dibegokin, dan gitu, teman ditolol-tololin, ya kan, nggak benar kita dalam hidup kita. Ya kalau memang ada ketemu yang nggak benar, dibenarin, gitu. Ada yang ketemu yang salah, dibenarin. Ada yang lupa, diingatkan. Ya pokoknya gitulah. Dalam bahasa agama tidak ada celaan, tidak ada cacian, tidak ada makian,
ya bagaimana tuh Pak menjaganya dalam bulan Ramadan terutama yang nggak ada satupun yang kita caci, kita maki, yang kita apakan dalam bahasa kita untuk merendahkannya. Ya, nah, inilah puasa yang harus dijaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, gitu. Ya, jangan sampai kita dalam bulan Ramadan mata melototin yang tidak dibenarkan menurut agama yang haram, ya kan? Telinga mendengarkan yang tidak dibenarkan menurut agama, tangan berbuat yang tidak dibenarkan, kaki berjalan ke tempat yang tidak dibenarkan. Jaga betul itu selama bulan Ramadan itu orang yang masuk dalam tingkat khusus. Nah, yang tingkat khusus, ini lebih bagus, lebih cakap. Apalagi kalau bisa kita dalam bulan Ramadan, hati kita juga ikut berpuasa. Ya, hati dari hal-hal yang tercela. Apa contohnya? Ya, di dalam hati ada rasa sombong. Ya, rasa sombong terhadap orang lain. Itu juga menghilangkan nilai puasa kita. Ya, jadi kita nggak boleh ada rasa sombong, baik dengan kekayaan sombongnya, maupun dengan kepintaran, maupun dengan kecantikan ketampanan, ataupun dengan apapun kita menyombongkan diri kepada orang, itu tidak benar dari bulan Ramadan. Apalagi umpamanya dia dengki, ya di dalam hati nggak senang melihat orang ya mendapat nikmat. Nah, ini namanya orang dengki. Ya, nggak suka melihat orang ada lebih dari dia. Nah, itu namanya orang yang dengki. Apalagi jaga jangan sampai kita suuzon, berburuk sangka kepada orang. Ya, kita nggak tahu, kita nggak melihat, kita nggak dengar, tapi kita nggak nuduh aja, kan gitu. Ya pasti dia, itu namanya kita berburuk sangka, ya. Itulah makanya kita hati-hati dalam hidup ini, ya apalagi di bulan suci Ramadan, jaga betul ya semua daripada kehidupan kita, baik namanya masalah yang membatalkan puasa maupun yang merusak nilai atau pahala puasa, ya termasuk yang ada di panca indera kita atau di hati kita masing-masing. Ya karena waktu dibatasin, sebagaimana biasa ada pertanyaan kira-kira Pak Bu, boleh tanya dulu dah. Ada pertanyaan dari materi yang dibahas boleh, di luar materi silakan kalau ada. Tidak ada Pak. Kalau Pak, alhamdulillah. Ya kita sampai di sini, mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan bagi kita, ya terutama dalam bulan Ramadan menjaga lisan kita Pak ya, jaga mulut, jaga omongan, hati-hati ya, jangan sampai merusak daripada pahala puasa kita. Untuk itu mari kita akhiri saling kita dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih, taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت
وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وولدا صالحا وبلدا آمنا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأنبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدعو الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد